cuman secara penampilan lawan Laos itu salah satu yang terburuk yang pernah timnas alami di gelaran AFF. Kayaknya kalau selama AFF itu kalau kita lawan Timor Leste, Laos, Kamboja itu tuh tutup mata udah pasti menang sih harusnya. Timnas yang Piala AFF sekarang belum ada orang yang ketika kita kasih bola ke depan dia bisa olah itu sendiri. Tidak bermain sistem karena 5 back ada di belakang, 3 back tengah dan 2 kiri kanan. 3 defense di belakang udah ada 8, menyerang sebenarnya cuma 2 orang kan. Betul. Nah itu tuh tidak bisa dilakukan oleh hoki, belum bisa dilakukan oleh teman-teman yang ada di tim sekarang. Yang biasanya kita jago gitu misalnya, itu tuh megang bola juga takut-takut. Nah itu yang terjadi di tim nasional sekarang, adaptasi terhadap level internasional. Jam terbang ya? Jam terbang bahkan, belum dikasih kepercayaan lebih gitu. Masih trust issue antar pemain. Iya ada. Kalau aku pribadi nggak tahu ya, yang lain ada menilai ini ada trust issue terhadap tim senior ini terhadap tim U22. Kalau semisalkan hasil dari Filipina tidak sesuai diharapkan, amit-amit kalah misalnya, nggak lolos, itu evaluasi besar lah. Liputan Sport masih mengawal perjalanan timnas di Piala AFF 2024. Spesial banget karena saya kedatangan salah satu podcaster favorit saya nih di dunia olahraga. Ada Coach Ripan sini. Coach Ripan. Halo Glenn. Baik. Banyak sudah berkenan hadir ke Liputan Sport. Ini kehormatan banget. Sama-sama. Coach, saya tuh ngundang karena banyak banget, ada beberapa sih yang komen di kolom komentar Liputan Sport. Ya. Suara saya tuh mirip Coach Ripan katanya. Ini mah suaranya mirip pisan Coach Ripan aja Sport 77. Emang ya? Coba ngomong. Tes cek 1 2 3 cek. Tes cek. Bener. Hampir. Bener karena ini kali ya, karena asalnya sama kali ya. Mungkin. Kita tuh pernah main bola bareng tau. Iya, saya baru tahu tadi dikasih tahu kan. Iya. Saya teh lawan timnya Glenn 2018-an lah. Tim kamu emang tim bagus itu, tim dulu ketika bolanya yang lain belum pada bagus, lu udah pakai bola Liga Inggris. Yang punya roti kan, bos roti kan? Iya itu. Bosnya itu teman-teman saya. Iya Futura. Jadi sepatunya benar semua. Bener. Bagus. Kita tuh pernah main bola bareng. Jadi itu teh pemain-pemain dari sekolah-sekolah, pemain-pemain futsal dikumpulin. Jadi teman-teman dikumpulin jadi satu tim tiap Jumat untuk mainnya. Iya. Emang banyak sparring-sparringan. Iya, dan timnya bagus bener. Sekarang bubar. Udah bubar. Udah gak ada, udah pada mecah-mecah. Tapi ya gitu, saya juga udah gak pernah main bola nih. Coach Ripan masih suka ini? Masih. Kalau pulang ke Bandung suka main bola. Pasti main bola. Sekarang banyak sih lapangan di Bandung ya? Banyak. Di Jakarta juga masih sering main bola sih. Terus saya cuma ngobrolin bola sekarang tiap minggu. Ngobrolin bola. Ya lah, aman. Coach, minggu ini tuh saya mau bahas soal banyak sih sebenarnya. Tapi saya mau ngomongin dulu lagi yang lagi hot nih soal Timnas Indonesia. Ya. Coach Ripan juga main live commentary ya? Iya, live commentary. Nonton gitu. Pengen tahu dong Coach, melihat pertandingan kemarin seri di Myanmar, lalu di Laos, menang di Myanmar, seri di Laos, dan juga kalah di Vietnam. Iya. Secara overall dulu Coach Ripan, melihat penampilan Timnas Indonesia ini gimana sih? Kalau overall kan pada akhirnya kalau dari sudut penonton ya, kalau saya kan mengambil sudut pandang penonton. Ketika ini tim yang diturunkan aja tim U22 bukan tim senior, kan kita sebetulnya secara ekspektasi udah tahu ya bakal tidak sebagus itu. Cuman saya juga tidak menyangka bakal seburuk ini permainan. Maksudnya seri lawan Laos memang harus dikritisi menurut aku. Ketika lu bisa cuma menang kayak Myanmar 1-0 gitu dengan ugly win. Tapi bagaimanapun itu kemenangan kan, win is win. Nah ketika lawan Laos tuh kita nggak menang sama sekali. Seri rasa kalah ya. Dan selain emang hasilnya, kita lihat permainan juga buruk loh. Masa bisa Laos umpan terobosan ke belakang back kita dengan sangat baik dan mencetak gol kayak gitulah. Walaupun memang bisa kita bilang bahwa itu out atau enggak ya. Cuman secara penampilan lawan Laos itu salah satu yang terburuk yang pernah timnas alami di gelaran AFF. Kayaknya kalau selama AFF itu kalau kita lawan Timor Leste, Laos, Kamboja itu tuh tutup mata udah pasti menang sih harusnya. Udah kemenangan 3 poin mutlak. Dan kemarin gak tahu kenapa tiba-tiba kita lawan Laos yang terjadi adalah 3-3. Kalau lawan Vietnam sudah diprediksikan bahwa Vietnam menurunkan tim seniornya. Artinya itu kalau padanannya tuh mereka tuh harusnya lawan timnya Tom Hei, lawan timnya Jay Inces gitu. Kalau kita yang turun tim itu kan kita insya Allah selama ini juga kan 3-0 sama 1-0 kan menang di kualifikasi Piala Dunia kan. Cuman ketika anak-anak turun sudah membaik secara defense, tapi kita tidak punya cara untuk mencetak gol. Kalau overall di 3 pertandingan itu sih yang harus
Highlight. di-highlight bahwa kita tidak bisa mencetak gol, semua gol itu diciptakan oleh pemain belakang dan ada titik di mana Marcelino tidak bisa menyuplai dari lini belakang ke lini depan, tidak bisa menyambungkan lini itu. Entah itu karena DM-nya atau sistemnya bagaimana, cuman sampai sejauh ini Marceng belum mendapat peak-nya, sampai akhirnya dia frustasi dan kartu Kartu merah. merah. Sebelum kita detail ke pertandingan, tapi secara grafik ya, Myanmar, Laos dan juga Vietnam naik, turun atau, gimana Coach Riban? Myanmar Myanmar kan berarti titik nolnya ya. Di nol ya? Katakanlah Myanmar 1 sampai 10 poinnya di 5. Mmm. Melawan Laos tuh kita turun ke 4 dan lawan Vietnam kita stabil di 4. Mmm. Menurutku gitu. Jadi grafiknya memang di tengah terus turun dikit. Mmm. Nah, kita nggak tahu nih lawan Filipina gimana kan sampai, podcast ini ditayangkan kita belum lawan, Filipina ya. Filipina, ya. Semoga lawan Filipina bisa naik dan dapat peak-nya di semifinal dan final. Ya karena itu yang diharapkan ya, maksudnya kan di start awal memang jangan pick-nya di awal, justru pick-nya nanti ketika semifinal dan juga final. Betul. Tapi sebetulnya secara permainan ya, Coach Ripan, menurutku yang kemarin mainnya agak bagus tuh secara defense ya di Vietnam. Oh iya. Walaupun hasilnya tidak kita harapkan. Iya, kalau secara permainan ya. Secara permainan. Secara permainan memang di Vietnam, kalau kita melihat karakter Sintayong, memang Sintayong kan punya semacam keunggulan ketika melawan tim besar dengan karakter menyerang. Ketika dia pegang Korea Selatan melawan Jerman, dia bisa membumi hanguskan Jerman dan bikin pulang Jerman, dia main defense counter. Mmm. Kalau kata teman-teman kan sepak bola reaktif ya. Iya. Jadi ketika kita diserang, kita defend dengan rapi, kemudian serangan balik. Masalahnya yang terjadi adalah ketika lawan Myanmar tidak menyerang dan kita tidak defense. Ketika kita memegang bola memang Indonesia selalu kebingungan gitu. Iya. Ketika lawan Laos pun kita tidak defense karena Laos ya secara Kualitas. level masih di bawah Indonesia bahkan. Nah, ketika lawan Vietnam kita bisa defend dan Vietnam menyerang. Kenapa itu terlihat bagus? Karena memang Indonesia pada dasarnya Sintayong itu, mindset-nya tuh defense. Dia datang dengan mindset defense. Bertahan serapat-rapatnya, serapi-rapinya dan kita bunuh mereka melalui set piece, melalui serangan balik. Itu terjadi ketika di timnas, yang timnya Oratmangun ya. Ketika kita menyerang itu ada Oratmangun, ada pemain-pemain cepat di sana gitu. Nah, yang terjadi kemarin kita tidak bisa membunuh Vietnam karena ketika kita menyerang hanya 2 pemain dan itu bukan pemain cepat gitu. Iya. Bukan pelari, bukan tukang sulap lah. Kalau Oratmangun kan kasih bola ke dia 2-3 pemain bisa lewat sama Oratmangun gitu. Bisa create chance. Kalau yang kemarin kita belum bisa dalam hal itunya, hal menyerangnya. Dan itu diharapkan memang di Marcelino sih. Nah itu, apa yang menjadi masalah di situ? Berarti lini tengahnya kan yang tidak bisa menjadi jembatan, Iya. belakang ke depan yang tadi Coach Ripan katakan. Lini tengah dan tukang sulap. Kan, ketika kita defense total gitu, low block, kita kan menyerang balik dengan beberapa cara untuk membunuh. 1, lemparan ke dalam supaya bolanya langsung dapat kotak penalti. Kemudian set piece mulai corner atau tendangan bebas. Yang ketiga ketika open play, melalui individual brilliance, artinya kasih ke pemain itu dan kita berdoa aja dia suruh sulap gitu. Nah, di timnas kualifikasi Piala Dunia kan itu terjadi pada ada kadang, Oratmangun bagus di situ, Struijk juga bisa kadang-kadang gitu. Nah, di timnas yang Piala AFF sekarang belum ada orang yang ketika kita kasih bola ke depan dia bisa Olah itu sendiri gitu. Tidak bermain sistem karena 5 back ada di belakang, 3 back tengah dan 2 kiri kanan. 3 defense di belakang udah ada 8, menyerang sebenarnya cuma 2 orang kan gitu. Betul. Nah, itu tuh tidak bisa dilakukan oleh hoki, belum bisa dilakukan oleh teman-teman yang ada di tim sekarang gitu. Semoga ada orang yang bisa melakukan itu. Semoga Sintayong bisa melakukan ketika kita skema counter attack, ada orang yang bisa seperti, Oratmangun di timnya kualifikasi Piala Dunia. Siapa yang paling bisa melakukan itu? Struijk. Struijk? Ya Ronaldo Kuate, Struijk yang secara karakteristik pelari dan tukang obrak-abrik. Ronaldo Kuate, Struijk, Marcelino. Kalau hoki kan kita tahu nomor 9 seperti Sananta di timnas kan. Itu yang menyebabkan Sananta selalu disorot. Kenapa sih tidak beralih ya? Secara karakter kan dia nomor 9. Itu sama Hoki Caraka, Arkan Kaka, itu tuh tipikal nomor 9 yang menunggu supply di kotak penalti. Dia nggak bisa tuh suruh mundur, counter dia bawa bola, itu bukan karakternya dia gitu. Itu sama dengan membunuh mereka berdua sebetulnya kan. Tapi kan sebetulnya kalau Sananta dan Kakak kan kemarin di, Piala Dunia U17 lalu, Sananta ketika SEA Games kan gacor banget itu di timnas kan. Apa yang membedakan? Karena tidak ada lini serang yang menyuplai bolanya? Timnya SEA Games yang medali emas Sananta gacor, itu adalah timnya Indra Safri yang tidak defense.
Oh, oke. Itu kan Indra Safri yang Iya, pegang dan Indra Safri kan kita tahu dari dia zaman Evan Dimas dia tiki taka, iya, Villanesia. Dia main ke sayap dengan penguasaan bola yang lama gitu. Sintayong kan enggak, dia 1, 2 sentuhan udah sampai di kotak penalti. mmm, 3, 4 sentuhan lah. Kalau Indra Safri kan dari kaki ke kaki, ada kombinasi long ball-nya. Kenapa Sananta bisa baik di situ? Karena Sananta diposisikan nomor 9. mmm. Sananta tunggu di depan, nanti bolanya datang ke depan. Tidak terjadi ketika tim ini adalah tim Sintayong yang notabene, mindset-nya defense. Artinya ini memang, sistemnya yang Sistem sistemnya aja yang sistem aja. yang berbeda. Iya Nah, yang menjadi pertanyaan ketika sistemnya tidak seperti itu, sedang kita striker yang kita andalkan ini, 2 tadi Kakak dan Hoki Caraka, iya. apa yang bisa menjadi jalan tengah kalau menurut Coach Riman? Yang bisa menjadi jalan tengah, aku juga nggak tahu ya kenapa dia waktu ketika lawan Myanmar pasang 2 nomor 9 di depan. Ya, Ini maksudnya mau gimana gitu? Apakah mau main crossing? Sedangkan kita tahu, Sintayong jarang bermain crossing dari kanan kiri seperti orang Inggris gitu ya. Kenapa dia taruh 2 nomor 9 di depan? Kemudian, kalau ditanya jalan tengahnya kan sekarang sudah mulai tuh dipadukan, satu Hoki, satu Struijk. tapi itu Terus tidak berjalan juga Coach Riman? betul betul karena kayaknya di ruang mesinnya masih bingung. Arkan Fikri, Marcelino, Mmm, Zanadin, kemudian Robby Darwish itu memang kayaknya belum padu, akhirnya tuh tidak ada, suplai ke depan. iya, Harusnya kan secara pembagian tugas adalah 2 pivot ini yang, menghambat aliran bola sebagai DM, kemudian ada Marcelino yang penyambung. Masalahnya Marcelino juga sampai saat ini belum bisa menyambungkan itu, entah kenapa ya, kita belum tahu alasan alasan pastinya. Cuman kalau menurut analisa, ada level yang berbeda antara Struijk, Marcelino dengan teman-teman yang baru dibawa ke sini, karena ya mereka minim pengalaman juga kan gitu. iya banyak debutan juga ya? Debutan, banyak debutan, Baik, baik. hampir 80% mungkin tim ini tim yang baru main di AFF. Nah ketika, sekarang netizen kemarin terutama ketika melawan Laos kan Arkan Fikri ini menjadi salah satu sasaran tembak lah yang menjadi kambing hitam dari, serinya timnas. Ya, Coach Riman setuju nggak? Arkan Fikri memang sampai saat ini belum bermain baik ya. Dia tuh padahal di timnas ini bahkan udah diselipin di timnas senior, udah dapat menit main. Kemudian di Piala Asia U23 juga awal-awal Arkan Fikri itu menjadi kunci bahkan bersama Ivar Jenner. Yes. Tapi entah kenapa Arkan Fikri ketika diturunkan tuh belum dapat mood enaknya gitu. Belum dapat mood enak, entah itu karena sistemnya Sintayong, yang membuat Arkan Fikri belum tampil baik, atau memang Arkan Fikrinya sendiri yang belum nemu aja gitu. Sampai saat ini di AFF Arkan Fikri tuh bener-bener belum nemu peak performance gitu. Mmm, Jadi itu menjadi masalah ketika Arkan Fikri deadlock, itu tentu akan deadlock ke nomor 10-nya. yang menjadi masalah adalah penampilan Arkan Fikrinya atau memang dia tidak ada tandemannya, Coach Riman? Eee, Mungkin ya kalau menurutku, Arkan Fikri adalah tipe yang DM sendiri di belakang Mmm, dan dikasih 2 orang di depannya sebagai penyerang. Jadi dia bisa bebas buat hajar untuk dikasih ke orang di depannya untuk, mereka mengkreasi serangan. Selama ini kan Arkan Fikri kadang 2 di tengah sendiri gitu. iya, Jadi dia seperti kebingungan ini harus defense atau mengalirkan bola gitu. Dia kayaknya tidak terbiasa untuk itu deh. Mungkin Arkan Fikri memang kasih tugas Arkan Fikri di defense dan untuk serangan kasih ke Marcelino atau siapa di situ nanti ada temennya. mmm, Kayaknya begitu. Kalau saya sih justru berharap Rivaldo Pakpahan di situ karena untuk beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir saya nonton Rivaldo Pakpahan dia dari Serpong City tiba-tiba bisa jadi ke Borneo, Borneo. ke Liga 1 dan tiba-tiba langsung ke timnas gitu. Secara pencapaian sangat cepat dan kayaknya jawabannya bisa Rivaldo Pakpahan di situ, masalahnya adalah Rivaldo juga kemarin cedera kan gitu. Mmm, mmm, Jadi mungkin Arkan Fikri bisa ditaruh sendirian atau dikasih tandem si Rivaldo. Rivaldo ya? Iya, Dan, sebetulnya kan karena kemarin secara apa ya, secara permainan ketika melawan Laos kan Akran Fikri ini menjadi salah satu yang ditarget dan kehilangan bola beberapa kali karena iya mungkin iya. tadi kebingungan tadi ya? Iya ya mungkin. Babak pertama kan bersama Zanadin, Iya, akhirnya Robby Darwish dimasukkan untuk membantu di situ. yes, Artinya Sintayong pun sudah melihat bahwa ada potensi, kerusakan di ruang mesin kan, mmm, akhirnya dia mencoba buat, reparasi, reparasi di situ, cukup berhasil kan babak yes. kedua lawan Myanmar. Cuman ketika lawan Laos, itu wilayah jebol lagi gitu. Apa karena mungkin awalnya ini seharusnya kan ada Ivar Jenner di posisi itu yang pastinya akan menjadi tandeman Fikri kan? Iya, memang Ivar dan Justin kan kalau menurut di media sosial kita lihat dia 2 itu disiapkan, bahkan nomor punggungnya juga sudah disiapkan 25 dan nomor 6 tuh udah disiapkan kan untuk mereka Mmm, slotnya. Cuman,
kita tidak bisa berandai-andai lagi karena Ivar Jenner pun tidak datang dan Justin Hubner juga cedera. Tapi kan masalahnya kalau Justin Hubner itu sudah ditambal oleh Donitri kan. Iya. Back tengah berkaki kiri di sebelah kiri gitu. Itu Iya. sudah cukup solving lah. Donitri bisa menjawab walaupun dia juga masih beradaptasi. Cuman Arkan Fikri harusnya harus ditemukan solusinya oleh Sintayong dong gitu. Dan Harusnya tadi dia harus Pak Pahan menentukan. tadi yang menjadi salah satu Ya salah satunya Pak Pahan kalau aku ya. Cuman Sintayong mungkin punya pemikiran lain, dia bisa pasang Zanadin, dia bisa pasang Robby Darus di situ. Coach Ripan, ini kan di timnas ini walaupun, tim U22 ya, cuma kan masih banyak pemain yang cukup senior lah, yang paling senior adalah Asnawi kan. Ya. Ada juga Pratama Arhan, terus Marcelino juga. Ya. Tapi, kenapa pemain-pemain ini belum bisa menggendong adik-adiknya? Apakah chemistry ini menjadi salah satu masalah? Oke, untuk pemain senior, kenapa didatangkan tetap ada nyelip pemain senior di situ ya, karena menurutku, Sintayong, Coach Shin pengen tiap lini itu ada pemimpinnya, ada leader gitu. Di belakang dia pasang Ferrari dan ada Asnawi dan ada Arhan kan. Di tengah dia ada Marceng, diharapkan bisa nge-lead dan di depan ada Hoki yang selama ini memang masuk tim nasional. Jadi belakang, tengah, dan depan itu diharapkan ada lead-nya masing-masing nih, ada PIC lah, ada supervisinya. Di belakang kasih Ferrari yang memang sudah masuk tim nasional dari kapan kan gitu, Iya. sudah lama. Asnawi jelas-jelas kapten tim nasional senior. Arhan kita tahu, dia salah satu yang sudah dari generasi awal Sintayong bahkan. Di tengah Marceng, dia yang melawan Arab bagaimana dia sangat baik sekali itu buat nge-lead kan, dan di depan Hoki Caraka. Nah masalahnya kenapa belum terjadi? Anak-anak ini teman-temannya mereka ya di luar Hoki, di luar Marceng, di luar, Ferrari. Ini tuh pemain-pemain yang sangat muda dan baru main di kompetisi internasional. Glenn tiba-tiba main di kompetisi internasional itu beda Glenn. Kita biasa main di Bandung gitu, tiba-tiba kita main, main PON. Itu tuh beda, deg-degannya beda, ya biasanya kita jago gitu misalnya, itu tuh megang bola juga takut-takut. Nah itu yang terjadi di tim nasional sekarang, adaptasi terhadap, level internasional. Jam terbang ya? Jam terbang bahkan, ya Cahya kan kayak gitu kan jam terbangnya mungkin baru kali ini ya main di tim nasional level senior gitu. Terus teman-teman yang lain lagi Zanadin misalnya, dia oke lah di junior, di liga, dia pasti jago lah. Nah ketika di sini ngelawan Vietnam yang senior kan itu adaptasinya Beda lagi? sangat beda. Mmm. Dan diharapkan memang, tim senior dalam tanda kutip ini seperti Marceng, seperti Arhan, Asnawi bisa membantu adik-adik ini supaya level up. Tapi, kelihatan nggak sih kemarin waktu lawan Laos itu kayak ada sesuatu di antara mereka? Maksudnya masih ada rasa segan pemain senior dan junior itu kelihatan di lapangan, kelihatan kan? Kelihatan. Bukan itu saja bahkan Rafael Struijk aja kalau kita lihat, dia tuh seperti tidak percaya teman kalau bawa bola. Bawa bola gocek-gocek hajar. Iya. Dia seperti ingin menyelesaikan sendiri karena mungkin dia mikirnya, gua oper juga nih bakal hilang bola nih. Jadi nah hal-hal itu sebetulnya yang harus ditengahi menurutku. Bahwa Struijk tetap harus membimbing adik-adiknya walaupun dia juga muda ya. Tapi Struijk harus membimbing, tim ini, bahwa Marceng juga harus membimbing tim ini. Betul dalam beberapa momen mereka harus sulap pakai kemampuan sendiri, cuman bagaimanapun Anda ini pemain senior yang harus bisa, ngayom adik-adiknya, kalau bukan teman-teman tuh siapa lagi gitu. Iya. Harus mulai kasih kepercayaan, kasih bola. Gue inget pertama kali dulu Zola datang ke Persib dari pemain muda, Bang Firman sebagai kapten Persib saat itu selalu kasih bola, selalu percayakan ke Zola, terus ada corner, ambil Zol, ada tendangan bebas ambil Zol. Kenapa kata Bang Firman? Karena pemain muda harus dikasih pede gitu. Iya. Nah itu tuh menurutku belum terjadi di timnas AFF yang sekarang. Belum dikasih kepercayaan lebih gitu. Masih trust issue antar Iya pemain. iya, ada kalau aku pribadi nggak tahu ya, yang lain ada menilai ini ada trust issue terhadap, tim senior ini terhadap tim U22. Dengan persiapan cuma 2 minggu dikebukan di Bali itu pun kan nggak komplit ya, bahkan Iya. Marcelino kan, datang telat, Telat, iya. Asnawi juga tidak datang tesnya waktu Dari itu. Thailand langsung ya. Karena dari Thailand. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor atau bisa excuse lah, bisa menjadi alasan tim ini secara chemistry belum kebentuk? Bisa kan secara proses harusnya, tim mudanya ini bersatu dulu secara chemistry, kemudian dibumbui oleh tim yang dalam kutip tim senior lah, timnya Marceng, timnya Pratama Arhan, timnya Ferrari. Tapi yang terjadi adalah kayaknya tim U22-nya ini juga masih bingung. Jadi ketika tim senior masuk, wah mereka juga masih kebingungan, ya udah kita selesaikan pakai tangan kita lah kayaknya gitu. Cuman itu jadi tidak terjadi kan gitu. Oke, babak match pertama lawan Laos Asnawi akhirnya bisa cetak 1 gitu. Cuman ketika lawan Myanmar, ketika lawan Laos kita juga teteran gitu. Jadi semoga di akhir
kompetisi ini chemistry-nya berjalan, yang penting chemistry sih sebetulnya. Karena Kuncinya itu ya? iya ini belum berjalan banget chemistry. Struijk harus merendahkan hatinya lagi untuk, "Ayolah sekarang kamu lagi jadi senior loh," gitu. Bimbing lagi teman-temannya, bimbing Arkan Kakak, bimbing semuanya gitu. Harus ada meeting antar pemain lagi dong? Pada akhirnya seperti itu. Semoga ada yang bisa mengambil, kesempatan ini ya, responsibility ini semoga kan Asnawi mungkin udah belajar dari, Jay Insights Oke. kemarin, ketika tim ini tidak kondusif, Jay ngumpulin pemain untuk ngobrol. Nah semoga, ilmu-ilmu itu ditularkan kepada pemain, ada entah itu Asnawi, Pratama Arhan atau apa, mengumpulkan ini. Sebetulnya kalau secara skill mereka adalah yang terbaik di Indonesia kok, anak-anak muda yang terbaik ini. Cuman tinggal bagaimana menyatukan mereka satu sama lain dan di-boosting oleh pemain senior ini. Kalau itu udah selesai, beres kok. Menarik Coach Ipan ketika, Coach Ipan mengatakan ini anak-anak muda terbaik. Tapi kan Iya, kita tahu masih ada pemain-pemain yang biasa dipanggil senior, tapi tidak dipanggil seperti Kambuaya, lalu mhm, juga ada, Witan misalkan, ada mhm, Egy yang sekarang lagi jadi top skor iya, pemain lokal di Liga 1. iya. Tepat nggak sih pemain-pemain ini tidak dipanggil karena alasan liga ini tetap berjalan? Kembali ke target awal kan, Sintayong memanggil anak-anak ini dengan rataan umur 20, sekian, dia kan disiapkan untuk piala, SEA Games, kualifikasi Piala Asia dan SEA Games tahun depan kan. betul. Jadi mungkin Sintayong pengen try out dari sekarang. Jika kita memanggil katakanlah Kambuaya itu kan udah lewat umurnya sebetulnya. Dan bagusnya adalah liga sekarang tetap berjalan karena ini bukan agenda FIFA kan. Yes. Kalau dulu kan liga dihentikan demi AFF atau mencari cara satu klub, cuman dikasih jatah 3 pemain untuk ke tim nasional. Kalau zaman Mmm, dulu kan seperti itu ya, zaman-zaman kegelapan. Cuman sekarang ada resiko bahwa, tidak bisa memanggil pemain-pemain liga, termasuk Timor Leste pun tidak bisa memanggil Galih Freitas misalnya dari PSIS, PSIS, kan nggak dikasih juga kan, dan itu Kevin Mendoza, Kevin Ray Mendoza tidak dipanggil gitu. Jadi memang di luar negeri pun seperti itu, Filipina tidak bisa memanggil pemain terbaiknya dan Indonesia tidak bisa memanggil pemain katakanlah yang bermain di liga. Cuman seperti target awal Sintayong bahwa dia datang untuk pemain muda yang disiapkan di kualifikasi Piala Asia dan SEA Games. mmm, Jadi kalau pertanyaannya kenapa nggak Witan, kenapa nggak itu, ya itu karena ini tuh disiapkan untuk TC jangka panjang ternyata, dan Sintayong merasa AFF adalah try out. Itu artinya kita harus menurunkan ekspektasi nih. nah itu ekspektasi Ya kita ya berarti gimana? Iya, yang harus memahami tim ini ya? iya, tapi kan untuk penonton-penonton kayak gua Glenn yang nonton dari Tiger Cup 96 pertama, kan pengen AFF juara selama ini. 96 kita nonton kalah di semifinal, kemudian 98 ada kasus gol bunuh diri Mmm, saat itu gitu. Kemudian, 2000 kita lolos ke final tapi kalah di Thailand. 2002 bagaimana di GBK kita udah 1 GBK mendukung 100.000 orang, plus rakyat Indonesia kita kalah adu penalti. Penantian-penantian panjang itu, gimana waktu itu Boas 2004 misalnya patah kaki di final, 2010 Bahdim Gonzales dan kawan-kawan di Malaysia kalah. Kan kita menanti iya. puncak dari penantian itu kan. Cuman tiba-tiba aja tas. Oke AFF nggak terlalu penting, walaupun memang nggak terlalu penting sih. Tapi kan pengen kita pengen mengambil juara di Asia Tenggara ini. Karena masih ada rasa penasaran itu yang udah Iyalah, kalau yang nonton dari 96 katakan atau dari tahun 2000-an lah, dia tuh pengen sekali-kali nonton Indonesia ngangkat piala di Asia Tenggara. Tapi kan akhirnya statement Sintayong bahwa dengan dia menurunkan pemain muda itu secara tidak langsung bilang, "Oke, kita nggak usah ambil serius banget piala AFF kok," gitu. Seperti itu. Jadi ada sudut pandang yang berbeda antara Sintayong dan penonton bola yang udah jadul seperti gua nih Glenn gitu. heeh. Jadi ada ya penonton pasti pengennya Indonesia juara lah gitu, tapi Sintayong pengennya ini masa depan loh gitu. Tapi, Coach Riban ketika tim ini diumumkan, ekspektasi itu Oh langsung turun lah. tapi nggak nyangka mainnya Nggak seburuk nyangka ini seburuk kan. ini, nggak nyangka. Tapi jujur nih karena buruk banget kemarin lawan Laos ya terutama ya, kalau Vietnam okelah masih bisa terbaca Iya yang lawan sorry Laos. sorry tuh saya lawan Laos itu kita tuh nggak pernah diserang Laos tuh. Iya, Baru kali kemarin main bola sama Laos tuh merasa kayak Jepang gitu. Terus buset kenapa nih main bola begini ya? Walaupun memang, ada kecolongan dikit lah, harusnya kita dapat ugly win ya. iya. Cuman ketika ini tim diumumkan dan ketika lihat grup, gue yakin ini semifinal sih. Karena yang lain-lain kayak Filipina, Laos, Myanmar harusnya bisa dibereskan ya. Dan mereka seri-seri juga kemarin Filipina kan Ya, benar itu juga menguntungkan kita lah ya. betul. Nah sebelum sebelum saya mau ke Filipina saya mau nanya dulu soal tadi kita udah bahas soal striker dan juga lini tengah. Lini belakang kita Coach Ripan, ini lini belakang yang terbaik dibandingkan dengan lini-lini lainnya? Lini belakang adalah salah satu yang adaptasinya paling cepat. Kalau bilang yang terbaik mungkin yang lain juga bisa terbaik sih. Mmm, Gua rasa itu striker-striker Arkan Fikri udah main Piala Dunia,
Hoki Caraka Garuda Select paling jago, dia selalu masuk di timnas senior. Artinya dia udah pernah latihan sama Urat Mangun, sama Ivar Jenner, sama Tom Hai, Strike juga. Rafael Strike ada di situ. Maksudnya ini tinggal adaptasi. Kenapa lini belakang adaptasinya lebih cepat? Gue juga nggak tahu ya. Tapi 3 di belakang ini, Ferrari sebagai kapten kesebelasan, Kadek Arel dan Doni Trim Pamungkas menjadi pakem yang di antara lini yang lain adalah lini yang terbaik. Ya itu mungkin adaptasi cepatnya aja sih. Yang lain tuh belum beradaptasi karena pakem di tengah juga diganti-ganti kan. Arkan Kakak, Arkan Fikri ganti-ganti duet. Di depan Hoki Caraka match pertama lawan Myanmar dia duet sama Arkan Kakak, kemudian diganti lagi sama Struik. Sintayong pun belum menemukan formula yang pakem di lini yang lain atau entah dia mau rotasi ya. Cuman kalau 3 di belakang sih kita udah lihat bahwa Ferrari, Kadek Arel dan Donitri udah sip. Udah sip. Sip lah. Sip itu lihat aja Kadek Arel bagi-bagi bola enak. Donitri walaupun mungkin posisi terbaik dia ada di sebelah kiri wingback ya, di atas. Lebih menyerang cuman untuk ini karena tidak ada Justin Hubner sebagai pemain belakang berkaki kiri, dia akhirnya ada di situ dan dia beradaptasi dengan baik. Jadi menurutku kalau kata Glenn, apakah yang terbaik di antara lini yang lain, yang saat ini lini belakang paling top. Kalau kemarin sempat dilakukan eksperimen juga pergantian posisi kanan kiri Ya. Donitri di tadi mungkin kalau Donitri sudah dijawab ya karena menambal Hubner di situ. Itu tidak berhasilkah eksperimen itu untuk lini belakang? Karena waktu Nico kan sempat harusnya kan di kanan tapi dimainin di kiri. Ya, kita sebenarnya belum menemukan jawaban soal ini sih. Soal kenapa tiba-tiba ada Arhan di sebelah kanan. Niko bisa di sebelah kiri, terus kemudian babak kedua Asnawi masuk pun bukannya ditukar Arhan ke kiri, Asnawi ke kanan, malah tetap Asnawi di kiri walaupun itu Asnawi bisa-bisa aja kan di Thailand pun dia sering main di situ gitu. Cuman kita belum tahu alasan jelasnya Sintayong, ketika ditanya pun dia bilang biasa di sepak bola pertukaran posisi kayak gitu biasa aja terjadi gitu. Cuman kan itu tidak menjawab bahwa ya kenapa gitu, apakah mau di inverted supaya lebih gampang ke dalam dengan kaki bukan terbaiknya atau gimana, kan kita belum terjawab seperti itu. Jadi untuk kasus lini belakang kayaknya udah pas. Itu Donitri pun sempat sempat ditaruh di atas kan. Cuman gara-gara tidak ada yang berkaki kiri, kayaknya Sintayong nggak mau ambil resiko kalau lini belakang. Karena waktu itu sempat Kakang, ketika Donitri dimajukan Kakang di belakang. Kakang di situ dan Kakang tidak bermain terlalu baik. Betul. Ada gestur bahwa Sintayong memarahi dia gitu. Jadi Sintayong itu salah satu tipe juga yang kalau ngasih kepercayaan kepada orang tuh tidak pernah lama gitu. 1 menit 2 menit gagal selesai gitu. Jadi memang ketika dapat kepercayaan Sintayong untuk pemain-pemain tertentu itu waktunya tidak lama, jadi harus dimaksimalkan secara mungkin, dan Kakang di kemarin kayaknya tidak bisa menjawab itu. Jadi akhirnya ya udah Kakang parkir lagi Donitri. Dan saya yakin sampai ujung ini akan jadi trio yang tidak diganti. Berarti formula yang sejauh ini sudah didapatkan di belakang. Di belakang. Kadek Arel, Ferrari di sebelah kanan, Donitri sebelah kiri. Kalau Justin Hubner datang, tapi kayaknya cedera sih. Justin Hubner di sebelah situ, Donitri yang naik. Dan kiper Cahya ya? Kiper Cahya. Cahya walaupun kemarin kebobolan Vietnam, cuma mainnya sangat baik ya. Cahya oke, secara mentalitas Cahya udah. Positioning juga. Ya, positioning bagus. Generasi Persija yang muda-muda ini, generasinya Nico Cahya memang salah satu generasi yang bagus bersaing dengan generasinya Marseng, Rahmat Irianto Ridho di Persebaya. Ini memang tunas-tunas yang lagi bagus. Gitu. Jadi untuk Cahya kayaknya dia bakal main terus sampai ujung. Dan salah satunya pemain Liga 2 ya di starting 11 kita ya? Ya tapi kan secara label Persija kan. Persija. Ya. Itu masih dipinjemin atau dijual sih? Kayaknya dipinjamkan deh. Masih pinjamkan ya? Ya. Masih di bawah Persija berarti ya? Jadi secara level dia masih Liga 1 kan gitu. Hanya dikasih jam main karena di Persija kan ada Andre Tani, ada kiper asing. Kalau dia tetap di situ ya dia nggak dapat menit. Jadi dia dipinjamkan dulu untuk mendapat menit main gitu. Dan bisa menjawab juga di timnas kualitasnya. Bagus. Cahya, Dava sama Erlangga saat ini yang lagi unggul ya Cahya lah di situ. Ya. Lebih meyakinkan lah ya. Iya, langsung dapat tune in dan chemistry-nya gitu. Iya, gitu, kelihatan. Nah itu yang harus terjadi di lini gelandang dan lini serang. Secepat mungkin harus dapat chemistry. Menurutku kalau misalnya skill itu udah aman sebetulnya, anak-anak U22 ini aman banget gitu. Tinggal memadukan skill-skill itu ya. Itu tugas sudah sebetulnya sudah bukan Sintayong banget tuh. Itu tugas anak-anak yang di lapangan. Oh jadi bukan tugas Sintayong untuk menyatukan itu? Ya itu tugas Sintayong lah. Cuman untuk di lapangan kan yang bermain mereka. Yang di luar lapangan kan Sintayong nggak tahu di hotel bagaimana ngobrolnya, bagaimana chemistry. Nah itu tugas kapten dan pemain senior. Kita harus contoh lah apa yang dilakukan oleh Jai Inses ketika tim ini agak kacau.
Sintayong kan sebenarnya sudah melakukan yang terbaik secara taktik kan tentunya gitu. Tapi di luar, ya ini saya menyatukan, ayolah kita bareng-bareng lagi, kita fight lagi. Semangat itu yang harus ada lagi di tim nasional Indonesia. Dan itu diharapkan dari senior-senior ini ya? Ya tentulah siapa lagi, ya mereka lah senior-senior. Atau Coach Ripan mau ke mau ke Solo. Coach, soal Sintayong ini kan lagi rame ya, Sabtu pekan ini lah saya Iya, lihat iya. di sosial media itu sekarang agak terpecah. Ada sebagian yang menyalahkan tanda kutip pemain, ada Mhm. juga sebagian yang menyalahkan tanda kutip taktiknya Sintayong. Ya. Tapi kalau Coach Ripan lihat, game plan Sintayong dengan formasi dan juga pemain ini tuh apa sih sebetulnya selama AFF ini? Eee, untuk game plan memang ada pertanyaan ya, kenapa Sintayong selalu mengubah-ngubah taktik, mengubah-ngubah pemain, tidak dalam posisi terbaiknya katakanlah, arahan suka ditaruh di kanan, terus Mmm, taktik pertama 3-4-3 kemudian pindah ke 3-5-2, terus, ada beberapa macam taktik yang aku nggak tahu itu alasannya memang ditaruh cuman buat lawan, Myanmar dan Laos, entar sisanya bakal main serius atau gimana. Cuman untuk kali ini lawan Filipina dan jika kita lolos ke semifinal, kayaknya Sintayong sudah nggak usah ganti-ganti deh gitu. Kalau kalau misalnya dia pengen ada prestasi ya di mhm. sini, kayaknya sudah mulai harus menemukan pakem seperti melakukan 3 di belakang yang sudah pakem gitu. Nah sisanya kan ini belum pakem nih. Bahkan pertama Arafan pun kadang di bench, Asnawi kadang di bench gitu. Nah untuk kali ini gue sih pengennya udah dipakemkan aja dulu 11 pemain yang akan bermain, jangan lu diganti-ganti sampai ujung karena mungkin Sintayong udah tahu lah kalau misalnya ini proyeksi untuk tahun depan atau beberapa tahun ke depan di kualifikasi dan di SEA Games, dia tentu sudah tahu mana pemain yang oke, mana pemain yang belum oke dan akan diganti. Tapi untuk kepentingan Piala AFF-nya, semoga Sintayong sudah bisa menemukan pakem seperti dia menemukan 3 di belakang. Tapi secara, taktik, secara game plan terlihat nggak sih, Coach Ripan selama 3 pertandingan kemarin? Terlihat 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 sih maksudnya terlihat. Apa yang Coach Ripan lihat? Maksudnya apa tujuan dari permainan timnas? Kalau di senior yang kualifikasi kan jelas ya, kita Mhm, selalu bertahan, transisi menyerang itu selalu ada. Apakah ini karena, eee, terlihatnya tuh gimana ya ngomongnya, apakah karena kualitas pemainnya tidak bisa oke ya, menerjemahkan itu di oke. lapangan, atau taktiknya memang Lagi-lagi Sintayong itu terlihat ketika kualifikasi ketiga misalnya, karena kan lawannya di atas kita semua tuh, betul, secara kualitas. Jadi dia bisa defense dengan enak. Jadi terlihat lah, oh memang taktiknya Sintayong sepak bola reaktif, defense counter attack. Beberapa kali kita bunuh dengan set piece gitu, mhm, Arhan misalnya. Nah itu kan tidak bisa dilakukan ketika lawannya lebih bawah kan, ketika Myanmar masa mau defense lawan Myanmar gitu. Ketika lawan Laos masa mau defense lawan Laos, ya mereka pun tidak punya kemampuan untuk menyerang juga kan gitu. betul. Nah, mulai terlihat ketika lawan Vietnam kan, nih mau main kayak gini sebetulnya Sintayong gitu. Secara Sintayong mindset-nya defense, itu yang dilakukan ke depannya, Mmm, gitu. dia Masalahnya patokannya kan kalau di Asia Tenggara, kita nggak usah takut sebetulnya, kayak Indra Safri pun ketika juara SEA Games kan dia ofensif kan gitu, mhm. karena dia tahu ya di Asia Tenggara kayaknya lawannya sama-sama aja deh. Kalaupun yang sulit paling Thailand, Vietnam ya dilawan aja gitu. Cuman kalau Sintayong nampaknya memang sudah punya mindset defense menurutku ya. Jadi seperti tidak terlihat, seperti tanggung gitu. Nyerangnya tanggung, defense-nya tanggung. Cuman kalau waktu lawan Vietnam Glenn tadi bilang membaik, ya karena Vietnamnya di atas kita. Dan Mmm, itu akan terus membaik kalau ketika lawan Thailand atau lawan, Singapura atau lawan Malaysia, aku rasa itu bakal kelihatan membaik. tapi memang membaiknya tuh kalau aku lihat secara secara bertahan ya, tapi kalau secara menyerang kan kemarin itu kalau Iya, nggak salah Vietnam tuh cuman ada 2 peluang counter itu pun dan itu iya kan iya nggak iya, bisa dimaksimalkan iya. Coach Irfan. Ya itu, lini gelandang dan lini serang, kita Balik lagi ke butuh situ ya? 2 3 pemain yang bisa swap, itu aja sih. Karena ya kalau kalau kita lihat tim-tim yang punya defense counter ya dari Eropa dulu Inter Milan 2010 katakanlah gitu. Dia di depan cuman ada Sneijder, ada, Milito Iya kan. tahu ya. Selebihnya kadang Maicon overlap gitulah. Akhirnya serangan itu akan diakhiri oleh 2 dan 3 pemain saja gitu, bukan ada 7 pemain di kotak penalti gitu. Kecuali set piece ya gitu. Nah, Mhm. Sintayong ya tinggal menemukan 2 orang yang bisa sulap aja di depan mulai saat ini carilah gitu. Entah itu Ronaldo Kuate, entah itu mau Rafael Struijk di situ, entah itu Marceng di situ. Coach Irfan, 2 ini siapa yang akan bisa menjadi pembeda? Kalau aku di lini depan udah pasti kasih ke Struijk atau Marceng lah udah paling senior, Udah paling bener lah ya? udah paling bener. Kalau di gelandang aku masih penasaran Rivaldo sebetulnya. Kalau dia nggak cedera, percayalah dia pemain yang baik, Mmm, pemain yang bagus. Rivaldo Pakpahan, Marceng, strike. Iya,
3 penyelesai akhir di depan, sisanya ya kita defense aja. Berarti itu pembuktian lawan lawan Vietnam Sabtu ya? Lawan Karena kan Filipina. Filipina Sabtu, karena sampai dengan saat ini kan ya tadi Coach Stephen di awal bilang belum ada gol dari build up, Iya. Striker belum striker cetak. juga belum cetak gol, Hmm. udah pertandingan ketiga. Sebetulnya kalau urusan pencetak gol siap aja lah ya, karena kan kita bisa lewat lemparan ke dalamnya Arhan yang mematikan itu, bisa lewat set piece. Cuman secara permainan terbukanya sih kita belum bisa mengancam. Ya kan bagaimana bisa menciptakan corner harus dari serangan gitu. Iya. Bagaimana menciptakan lemparan ke dalam harus ada serangan di sisi itu di sepertiga akhir. Belum ada orang di sepertiga akhir yang seperti Orad Mangun kalau di senior. Atau seperti Cole Palmer di Chelsea lah. Dia nggak ngapa-ngapain ketika tim diserang dia santai-santai, tapi ketika sepertiga akhir itu tugasnya Palmer gitu. Membereskan semua menjadi create chance gitu. Nah itu tuh belum terjadi di Indonesia. Kita hanya butuh simpel kok. Kalau ngelihat mainnya Sintayong kan defense. Betul. Ya udah berarti menyerangnya bagaimana pertanyaannya? Ya udah simpel aja. Kayak di kualifikasi Piala Dunia. Kasih 1-2 tukang sulap di depan, udah beresin oleh mereka gitu. Kalau out ya udah tinggal Arhan lempar, kan kayak gitu aja gitu. Kalau kata Glenn gak kelihatan, pengennya kayak gitu Sintayong tuh gitu. Kita lihat lawan Filipina gimana ya? Bisa lah. Bisa ya? Bisa main di Indonesia kok. Kemarin juga lawan Laos juga main di Indonesia. Kemarin juga lawan Laos main di Indonesia. Iya betul. Hasilnya begitu, ekspektasi itu yang harus sekarang dijaga. Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Filipina kalau untuk ukuran senior salah satu tim kuat lah ya, dengan beberapa naturalisasi, dengan ya orang-orang keturunan Amerikanya gitu. Cuman harusnya bisa. Justru kalau bisa lawan Filipina, ini akan menaikkan moral dan mentalitas. Kemudian kita ke semifinal akan sudah dapat peak-nya. Semoga itu yang diinginkan Sintayong juga. Match 1, match 2 jelek, match 3 jelek, match 4 naik, semifinal peak, final peak gitu. Juara kan amin. Selama ini kan kita gas di awal, turun peak. Iya. Setiap gelaran AFF itu hampir gitu. Pertama jago, turun peak. Semoga ini kebalikannya. Nah, tapi yang jadi salah satu sorotan juga yang dikatakan oleh Sintayong kemarin adalah soal kelelahan pemain. Sebetulnya ini kan sudah dikatakan di sebelum melawan Myanmar kalau nggak salah. Dia bilang sistem ini yang mengakibatkan pemain ini terkuras waktu istirahatnya, dan itu dijawab oleh Pak Erick Thohir kemarin yang minta untuk fokus, jangan inilah. Ya. Melihat dua pernyataan ini gimana Coach Irman? Kita nggak tahu pertanyaan Sintayong itu untuk melindungi pemain atau enggak ya. Yang jelas kan ada beberapa trik menghadapi media kan, atau menghindari beberapa trik menghadapi kekalahan yang diderita oleh Sintayong. 3-0 katakanlah. Katakanlah lawan Vietnam kemarin kita kalah 1-0. Kemudian ditanyakan alasan kenapa nih? Ya Sintayong paling simpelnya memang tinggal cari pemain lelah itu. Karena kalau misalnya lini belakang, kalau kita membongkar taktik takutnya malah terbaca oleh lawan atau bagaimana. Jadi dia kayaknya ambil jalan tengah buat udah ini lelah, karena memang secara fakta ini melelahkan walaupun tim lain juga lelah ya. Kita cuman terbang ikut OT, kemudian terbang lagi, OT terbang lagi, memang itu sangat melelahkan. Jadi itu memang alasan paling logis yang bisa dilakukan oleh Sintayong daripada membongkar taktik, daripada beralasan lain menurutku ya. Dia ingin melindungi timnya juga mungkin dari serangan. Misalnya kalau udah masuk ranah taktik kan, oh berarti lini tengahnya jelek nih coach. Ini nah mungkin Sintayong melindungi itu, jadi alasan apa yang gue pakai? Udah dah, lelah deh, udah paling benar gitu. Karena faktanya seperti itu gitu. Nah Pak Erick lebih ke ya seperti seorang bapak yang melihat anaknya yang jangan banyak alasan lah, gas aja terus gitu. Ya, jadi dua kutub yang sebetulnya tujuannya sama lah gitu. Tujuannya sama. Tinggal kita lihat sebetulnya di lawan Filipina. Pembuktiannya di lawan Filipina ya? Pembuktian lawan Filipina. Kalau lolos semifinal memang sudah seperti dugaan awal kan kita akan lolos ke semifinal, karena melihat pembagian di grupnya nggak terlalu berat kan, hanya Vietnam aja yang kuat gitu. Kalau untuk target kan final ya? Dari STY ya, walaupun tidak target dari PSSI secara ngomongnya terbaik lah. Terbaik ini kan bersayap ya, terbaik itu sebenarnya terbaik itu juara sebetulnya. Cuman susah untuk dibaca lah. Tapi kalau melihat sekarang hasil pertandingan lain masih on track lah ya kalau untuk sebetulnya nggak on track ya, harusnya lawan Laos menang, lawan Myanmar menang, lawan Vietnam kita ambil seri. Tapi kalau kan Sintayong juga adalah salah satu pelatih yang diberkahi oleh keberuntungan yang cukup tinggi. Katakanlah Piala Asia kita bisa lolos gara-gara si Kojo nyetak gol gitu. Itu kan ada keberuntungan yang selama ini tidak didapat oleh Indonesia gitu. Sintayong tuh sering ugly win cuman lolos, ugly win lolos. Piala Asia tuh kita cuma menang lawan Vietnam, Asnawi penalti, kemudian kita lolos ke babak berikutnya gitu. Nah
pun di pertandingan ini di Piala AFF A-Match 2024 ini Sintayong pun masih punya kesempatan di akhir walaupun dengan penampilan buruk dan kalah lawan Vietnam. Itu kan sulit dibantah bahwa dia punya keberuntungan itu gitu. Kita menang lawan Filipina ya udah kita lolos ke semifinal kan, tidak usah susah-susah lagi gitu. Jadi cuman butuh satu pertandingan ya udah Sintayong tetap lolos. Kalau bilang on the track sebenarnya nggak on the track banget, cuman untuk tracknya Sintayong ini masih benar gitu, dia masih bisa lolos ke semifinal. Karena gini, yang saya rasakan hawa-hawanya terutama di sosial media ya, saya ngelihat, AFF ini dijadikan salah satu evaluasi dari Sintayong. Kalau Coach Ripan melihat hal yang sama gak sih? Evaluasi untuk Sintayong karena harus berprestasi gitu ya? Apapun itu, secara permainan kah, secara taktik kah, secara hasil mungkin? Oke, kalau misalnya lagi-lagi ketika dia menurunkan U22 memang apa sih hasil yang paling realistis yang kita pengen gitu sebetulnya. Kan ya itu semifinal atau final kan. Dan untuk masuk ke semifinal kita tinggal butuh satu langkah lagi. Nah tinggal di situ mungkin semifinal kita harus melihat skillnya Sintayong di situ. Akan teruji di semifinal sebagus apa dia, sebaik apa dia dengan skuad yang ada. Kalau misalkan hasil dari Filipina tidak sesuai diharapkan, amit-amit Kalah misalnya. kalah atau misalkan nggak lolos. nggak lolos. Itu evaluasi besar lah. Itu evaluasi besar. Walaupun memang tidak ada target dan bilangnya menikmati pertandingan, mencari hasil yang terbaik. Cuman bagaimanapun kan kita sebagai penonton dan sebagai orang Indonesia pengennya lolos lah ya. Jangan masa yang mau lolos Myanmar atau Laos gitu. Kita di bawah mereka kan gak itu juga kan gitu. Ada harga diri juga di situ ya. Ada harga masa sih sejelek itu banget kan enggak gitu. Ada gengsi juga di situ ya. Cuman menurutku akan lolos ke semifinal tetap kok. Tetap akan lolos ya. Nah, di semifinal ini pembuktian sesungguhnya Sintayong karena tentu dia udah dapat ininya lah gambaran materinya lah udah 4 pertandingan kan. Iya. Udah 4 pertandingan itu berarti sudah cukup banyak. Dia Sangat tahu cukup. dia tahu dan mungkin bahkan dia sudah bisa menurunkan tim superstar via pemain-pemain senior juga udah main Asnawi, udah mainkan Arhan, udah mainkan Marcelino, udah turun semua kayaknya senior kalau udah di level itu. Artinya ya kita lihat pembuktian di lawan Filipina Sabtu besok Iya. Coach Ripan. Dan kayaknya memang Sintayong naruh pemain-pemain senior untuk turun itu di akhir-akhir deh kayaknya ya menurutku. Mungkin ya karena kan emang targetnya harusnya peaknya tadi ya. Coach Iya, Ripan iya. bilang peaknya kan harusnya di semifinal dan juga final yang biasa kita melempemnya tuh di Iya, biasanya kita malah mau di situ situ. kan. Semoga memang Sintayong bisa menemukan pick sih. Itu sih yang paling penting pick. Karena kita sudah banyak belajar ya di awal lawan waktu 2010 Malaysia 5-1. Filipina semifinal kita bantai 1-0 1-0. Tiba-tiba di Malaysia kita kalah dan itu kekalahan satu-satunya kekalahan yang bikin kita nggak juara. Kenangan terburuk Coach Ripan menonton AFF dari 96 ya. Kalau 96 saya baru lahir. Coach Ripan apa kenangan terbaik dan juga terburuk dari AFF? Terbaik sih ketika melihat Buah Solosa debut 2004. Tiba-tiba kita kayak punya harapan baru di tangan orang ini gitu. Anak baru lulus SMA main AFF bagus banget, kita comebackin Malaysia di sana, tim bagus. Cuman sayang di final dia patah kaki kan. Jadi nggak bisa. Semua tuh langsung ngedrop ketika mendengar Buas patah kaki tuh entah itu tim nasionalnya sendiri, Ponario Astaman mengakui bahwa ketika Buas cedera, kita juga sebagai pemain ngedrop bahwa ini bintang kita lagi bagus di cedera. Yang paling terburuk lagi 2010 lah. Gue sangat yakin satu tim itu sangat baik, ada Semua itu semua nggak ada yang jelek di tengah Ponario Bustomi, di depan ada Eloko sama Irfan Bahdim, Nasuha di kanan, di kiri, ada M Nasuha, Zulkifli, Zulkifli di kanan, Maman sama Hamka, Markus, M Ridwan, Markus itu kayaknya di cadangan masih ada Arif Suyono, Iya. itu super sub itu. itu adalah tim terbaik yang gue harap ini bisa juara enggak juga. Enggak juga. 2002 kalau lu nonton Glenn final itu Senayan penuh. Gendut Doni dapat one on one di depan gak masuk. Adu penalti kita kalah. Itu pahit sih, cuman yang paling pahit ya 2010. Yang paling menyejukkan hati 2004 karena ada bocah ajaib lahir. Itu tuh kayak anak-anak U22 sekarang tuh tiba-tiba Buas nonjol sendiri, anak muda belum punya klub. Karena dari PON Papua ya? PON Papua ya, dia belum punya klub, tiba-tiba naik, tiba-tiba dijagain oleh abang-abangnya, ada Ortisan, ada Mauli Lesi, ada Jakomboy di situ. Oh itu salah satu persatuan yang asik lah di 2004 itu. Jadi itu baik lagi ya kalau untuk penonton-penonton kayak Coach Ripan ini membutuhkan itu untuk melepas dahaga. Iyalah, nonton dari 96 ya, cuman eranya mungkin sudah berbeda ya. Iya. Sudah berbeda bahwa AFF juga tidak dianggap serius lagi oleh federasi, oleh Coach Shin misalnya bahwa karena ini tidak masuk agenda FIFA dan sebagainya. Kalau dulu kan memang
Indonesia juga belum serapih sekarang penjadwalan liga. Mmm. Dulu kalau ada WCQ juga dia kan kita karena jarang lolos ke WCQ selanjutnya ya. Mhm. WCQ ada liga tetap jalan gitu. Kita nggak ada tuh jeda internasional. Kalau sekarang kan jeda internasional sudah ada gitu. WCQ itu yang paling memorable tuh mungkin lawan Turkmenistan ya? Iya. Itu kan kita menang kan? Iya yang waktu di GBK kan? Menang GBK gol Nasuha itu. Iya itu. Itu salah satu yang paling diingat lah. Ya tapi kita nggak pernah lolos sampai sejauh ini sih Iya. memang. Jadi gitu. Jadi wajar juga sih Sintayong tidak memaksa menurunkan tim yang WCQ ini. Karena para pemainnya juga nggak bisa dipanggil juga. Karena kan klub-klub luar mungkin sulit ya untuk Iya. melepas itu ya. Tapi kalau di lokal kan sebenarnya bisa diakal-akalin ya. Ya makanya pertanyaannya kenapa pemain-pemain yang Kambuaya, Witan yang Iya. sebetulnya bisa menjadi kekuatan kita ini tidak Tidak dilepas klub. Tidak Karena ya klub sudah mengerti. Kalau dulu kan klub sama PSSI ribut tuh. Thomas Doll tidak mau melepas pemain, PSSI-nya kesal. Kenapa tuh Thomas Doll? Sedangkan Thomas Doll kan udah biasa di Jerman kan ya, udah biasa. Yang kalau bukan agenda FIFA kita berhak tidak melepas. Nah sekarang pemahaman itu sudah sama semua bahwa kalau bukan agenda FIFA tidak berhak melepas dan klub oke, federasi oke. Nah ngomong-ngomong soal klub, Coach Riban juga punya klub ya? Persipan Pandeglang. Persipan, Coach Ripan. Itu sama-sama tuh. Masih di Persipan, Coach? Masih. Sebagai apa, Coach? Nah kalau sebagai apa saya ngebantu teman-teman. Oh. Tugasnya membantu teman-teman untuk tim ini tetap ada dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kemudian membantu memperkenalkan bahwa ada tim dari Pandeglang bernama Persipan. Gue tuh pengen Glenn seperti misalnya kita ketemu orang Lamongan nih. Mindset pertama kita kan selain pecel lele tuh pasti mau basa-basi itu bakal ke Persela ya Mas gitu. Iya. Ya kan kalau ketemu dari mana Mas? Lamongan. Udah langsung di otak tuh. Kalau nggak ngomongin pecel lele, kalau nggak ngomongin Persela kan. Nah gitu. Nah gue tuh pengen ada orang dari mana Mas? Pandeglang. Oh Persipan ya. Nah sesederhana itu sih mimpinya. Tapi ada koneksi apa antara Coach Ripan dan Joe Pandeglang? Lahir Pandeglang kan? Oh lahirnya Pandeglang. Pandeglang. Oh tanah kelahiran. Iya sebelum pindah dan tinggal di Bandung dari SD sampai SMA tuh di Pandeglang. Gitu. Jadi ini adalah tim yang aku tonton, aku ikut SSB, aku pengen orang tuh tahu ada tim sepak bola bernama Persipan Pandeglang gitu. Itu mimpinya cuman kalau ketemu, "Halo Mas dari mana?" gitu. "Lamongan." "Wah Persela ya Mas." "Chairul Huda ya almarhum," atau siapa gitu. Nah gue pengen, "Dari mana Mas?" "Pandeglang." "Oh Persipan ya." Gitu. Kan kayak gitu aja sih. Itu udah jalan berapa lama Coach Ripan? Involved di sana? Masuk ke sana 3 tahun 4 tahunan ya. Pas setelah Covid kayaknya, pas setelah Covid baru masuk. Itu diajakin? Ya diajakin teman-teman dulu, ada yang kuliahnya bareng kan waktu di Bandung. Dia sekarang ya udah punya rezeki dan sudah bisa ngerunning tim. Ngajak, "Coach mau ini nggak, mau ikutan ngebantuin nggak?" "Oh ayo." Gitu. Ngomong-ngomong itu kalau bikin tim itu, maksudnya untuk ngemodalin gitu berapa duitnya Coach satu musim? Liga 3? Liga 3 ya? Liga 3. Lumayan. Kalau target itu artinya Liga 3 pengen kalau ke Liga 2 mungkin 1 miliar 2 miliar mungkin ya. Satu musim? 1 musim. 1 miliar 2 miliar? 1 miliaran 1,5an itu udah target ke Liga 2 lah. Artinya pemain-pemainnya bagus, gaji pemainnya bagus. Itu bisa potensi lolos tim target ke Liga 2. Kalau kayak Persipan kan jadi kalau di Liga 3 itu tergantung ya. Mau ngikutin target atau mau ngikutin budget. Kalau mau ngikutin target berarti budgetnya kudu kenceng. Kalau ngikutin budget berarti targetnya kudu dikurangin gitu. Persipan waktu itu? Persipan masih tergantung budget. Tergantung budget? Kita biasanya tiap awal bikin RAB misalnya main di babak penyisihan ada 4 kali atau 5 kali. Pertandingannya di Serpong, kita harus hitung anak-anak berarti kan itu sekitar 2 bulanan kan. Kita hitung biaya hotel sama 2 bulan berapa, biaya move ke Serpong naik bis, sekali jalan berapa, biaya makan, biaya gaji dan sebagainya. Kita RAB dulu tuh. Kadang misalnya mampunya cuman di 200 juta, ya udah kita cari yang seharga itu. Komposisinya misalnya pemain budget. Iya sesuai budget. Komposisinya misalnya pemain senior 4, pemain muda Pandeglangnya 10, sisanya pemain marquee yang pernah main di Liga 2 misalnya. Nah, kita sesuaikan budget itu. Paling gede untuk apa Coach? Gaji pemain? Gaji tempat tinggal sama bis. Nah itu kan kalau misalkan Persipan itu kan Liga 3, maksudnya sangat-sangat lokal lah. Kan kalau kayak kita ngomong Persib kan mungkin fansnya di mana-mana, Iya. pasarnya pun luas gitu. Ini kan sangat-sangat lokal. Pemasukan paling besar? Oh nggak ada pemasukan. Sorry, maksudnya
dapat uang itu dari mana? Sponsor Nggak ada. atau Siapa yang mau sponsorin Persipan anjir terus kalau terus duitnya dari mana Coach Riman? ya dari dari patungan Pribadi? pribadi. Semua Liga 1 juga pribadi kali. Semua klub emang duit siapa kayaknya duit yang jagoannya di situ dia nyumbang deh kayaknya gitu. Tapi kan masih ada dari tiket, Ada ya tidak walaupun banyak lah, tidak nggak banyak. gede ya, cuma kan dari tiket, ada dari merchandise Ya. gitu. Segitu aja kan Liga 1 pun. Iya. Tiket yang penontonnya nggak banyak misalnya. Kemudian katakanlah Dewa United emang ada penontonnya kan nggak juga gitu. Tapi itu modalnya itu Ya artinya ada orang yang siap involve gitu kan. Iya. Siap dengan passionnya dia nih gue modalin. Nah sistem yang sama dilakukan di Persipan. kalau misalkan Liga 1 kan mungkin masih ada yang mikir cari cuan ya. Cari untung gitu. Oke ya masih ada ke arah situ sedikit ya. Kalau industri Coach ya. Ripan ini kecintaan tanah lahir. Jihad. Ya apa mau menghasilkan uang dari mana gitu. Apa yang potensi apa nggak ada. Itu kalau Liga 3 tuh kayak fun football diseriuskan gitu. Lu fun football juga masing-masing patungan kan Patungan. untuk beli jersey, Betul. untuk beli sepatu sendiri, untuk beli bola, dan kita ikut kompetisi. Karena apa? Karena seneng, karena ketemu teman-teman. Ya sama yang dilakukan di Persipan Pandeglang gitu, karena seneng, pengen ada nama Persipan di kancah nasional, pengen mimpi-mimpi pemain bola di Pandeglang itu masih terawat bahwa oh kalau gue main bola bisa jadi pemain Persipan. Kalau bagus di Persipan gue bisa ke Liga 2, ke Liga 1 seperti Tema Mursadat misalnya. Ada contoh gitu. Nah kita tuh merawat mimpi-mimpi anak-anak muda Pandeglang dengan udah Persipan tetap ada gitu. Udah itu aja udah. Dapat uang ya enggak lah. Semua klub di Indonesia gak ada dapat uang kali. Coach, tapi secara target ke depan apa yang ingin dilakukan dan juga gimana caranya untuk Persipan ini naik ke Liga 2? Kalau tadi kan masih sesuai budget nih. Bahkan sekarang Liga 4 gara-gara ada Liga 3 18 itu 18 di tim. degradasi paksa. Sekarang berarti ada Liga 4 nih, targetnya berarti ke Liga 3 dulu gitu. Ya apapun yang terjadi, kalau aku sih pengen tiap tahun berarti Persipan tidak absen mengikuti liga. Karena banyak juga tim yang Eksistensi itu ya. eksistensi dulu deh gitu. Itu akan membuat mimpi-mimpi orang Pandeglang, anak-anak muda Pandeglang yang bersepak bola masih ada Persipan gitu. Kita main bola bagus di Tarkam, di kompetisi atau di junior untuk dipanggil Persipan itu dulu. Konsisten aja dulu di situ 10-20 tahun lah gitu. Baru kita coba pikirkan kalau ada uang lebih untuk itu lagi target. Selama ini kita masih memikirkan budget. Jadi budget ada berapa? Oke, kita adjust ke pemain, adjust ke targetnya. Kalau budgetnya kecil berarti targetnya juga kecil kan. Hanya bertahan atau lolos ke laporan nasional gitu. Belum di posisi yang punya uang banyak baru kita menentukan target gitu. Kalau Liga 4 tuh sistemnya Sama. masih grup-grup ya? Iya, masih grup. Baru ke nasional ya? Kayak AFF. Grup diambil 2, antar ada sistem gugur sekitar 16 tim, diambil 3 untuk lolos ke nasional. Kita jadi perwakilan Banten 3 orang nih. Diadu lah sama perwakilan Papua, diadu sama perwakilan Jawa Timur, diadu sama satu Indonesia untuk naik ke Liga 3 berarti. Diambil 3 atau 4 lah gitu. Itu degradasi paksa gitu gimana ceritanya Coach? Ya kan tadinya kita di Liga 3 nih. Betul, maksudnya rugi klub ya dong? Ya mau gimana lagi. Akhirnya Liga 3-nya udah ada pesertanya yang kemarin gitu. Ya salah kita juga, kita gak lolos ke putaran selanjutnya kemarin gitu. Ya udah akhirnya kita harus berjuang lagi dari liga paling ujung nih, Liga 4. Coach, secara ini deh, secara general ya, yang memiliki klub di Liga 3, kalau Liga 2 mungkin masih masuk radar lah, masih disiarin gitu ya. Kalau Liga 3, Liga 4 kan bener-bener blank gitu. Suka dukanya apa Coach? Kalau aku sih suka aja ya, karena salah satu cita-citaku tuh pengen ada di tim, pengen tahu ruang ganti itu seperti apa, pengen tahu dinamika pemain dari hotel sampai ke lapangan gitu, satu kompetisi itu seperti apa gitu. Kalau aku sih selalu senang, ya dukanya banyak lah. Ya wasit itu, menjadi salah satu. Iya ya itu wasit yang dirasa berat sebelah kayak gitu. Cuman kan makin lama tuh kita makin tahu ya cara menanganinya gitu. Gimana caranya? Ya selicik-liciknya wasit, kalau kita nyetak gol lebih banyak kita menang gitu. Kita selalu bilang ke teman-teman anak-anak Persipan bahwa misalnya nih, wasitnya si A gitu. Ini biasanya licik nih gitu. Ya udah ketika kamu bisa selalu mencetak gol 3-0, 4-0, 4 gol gitu. Ya kita tetap menang walaupun selicik apapun. Menjaga fokusnya sih yang susah, kan emosi kan kalau mental juga. Kita lagi harusnya counter attack, di prit gitu. Biar reset lagi gitu. Atau lama-lama tuh ada tendangan bebas ke gawang kita kan. Kesal sebetulnya kan, jadi pengen emosi dapat kartu kuning. Itu sih yang menjaga. Itu yang harus dijaga supaya ya gimana lagi gitu. Karena
kalau perangkat kan bukan di wilayah kita ya, kita susah untuk komplain, susah untuk gimana-gimana. Jadi ya yang dibenahinya teman-teman pemain aja gitu. Mmm. Untuk ya udah tetap sabar, tetap fokus, cetak gol yang banyak, bagaimanapun wasit bertindak menurut kamu nggak adil, kita tetap fight. Mmm, mmm. Itu sih pada akhirnya. Pertanyaan terakhir, Coach Ripan, sebagai pelaku, sepak bola di Liga 4 yang pernah di Liga 3, apa faktor yang paling harus diperhatikan federasi untuk meningkatkan kualitas? Dan juga kenapa harus diperbaiki? Apa yang bisa menjadi output dari liga-liga di bawah ini? Oke, yang pertama, infrastruktur, karena kalau main di Liga 3 atau Liga 4 itu kita tahu lapangannya nggak terlalu bagus gitu. Terus secara penjadwalan juga ancur-ancuran ya, seperti tapi kan kalau kita lihat AFF juga ancur-ancuran juga ternyata. Maksudnya udah ada contoh juga nih di paling atasnya juga sama. Mmm. Jadi, infrastruktur, penjadwalan, dan kompetisi yang berjenjang. Syukur-syukur kalau aku sih pengen ada subsidi. Jadi untuk klub-klub yang struggling di Liga 4 itu, dia udah punya dana awal yang udah aman gitu untuk pemain-pemain muda, gajinya udah sama. Kan ini jomplang kan, kalau tim kaya, kaya banget gitu. Mmm. Kalau untuk Liga 4, kalau kata Pak Arya kemarin sih sudah akan ada itu ya, bantuan dia bilang. Semoga dengan bantuan ini kan tim kalau mengikuti satu kompetisi itu harus setidak-tidaknya sewa bis, bikin jersey 3 set kayak gitu kan, itu juga lumayan Glenn kalau misalnya Profesional ya? operasional kalau kita hitung-hitung tuh lumayan gitu. Dan uangnya dari mana, nggak semua orang punya uang dan nggak semua kota punya orang yang passion-nya terhadap itu gitu. Mmm. Ya semoga ada sedikit bantuan sih, walaupun kalau sekarang-sekarang aku sih tidak berharap itu ya, maksudnya nggak dibantu pun ya kita struggling aja, kita cari-cari uang sendiri gitu. Tapi semoga kalau di masa depan ada, jadi kita hanya kita sudah terdaftar di PSSI misalnya dan ikut pertandingan sudah ada subsidinya sedikit-sedikit gitu. Jadi kita tinggal nambah-nambahin sedikit, kayaknya enak tuh kerjanya. Akan sangat membantu ya? Akan sangat membantu untuk klub yang notabene kayak Persipan. Cuman gua tahu itu sangat berat juga untuk federasi gitu. Mmm. Karena federasi sebelum ngurusin Liga 4, Liga 1, Liga 2 juga belum mereka benahin nih sebetulnya. Setelah timnas kan targetnya mau ke Liga 1 Betul. dan Liga 2 kan. Jadi untuk Liga 3 dan Liga 4 gua rasa masih panjang, cuman semoga ada sedikit bantuan di kemudian hari lah, entah itu 5 tahun, 10 tahun mendatang. Mmm. Ketika itu ada kesempatan untuk pemain-pemain muda bermain itu enak gitu. Mmm. Kita udah nggak takut untuk menggaji mereka gitu. Maksudnya layak gitu ya, bukan yang tipis banget gitu. Jadi semoga juga nanti kalau ada orang yang ke Pandeglang nanya, dari mana? Pandeglang, Pandeglang Persipan ya itu? Persipan ya? Punya Coach Ripan ya? Pas itu. Coach Ripan, thank you sudah main ke Liputan Sport. Sama-sama, terima kasih juga. Untuk prediksi skor lawan Filipina. Tipis lah, selisih 1 paling, 1-0, 2-1. Tapi yakin lolos? Lolos lah, lolos masa nggak lolos? Harusnya lolos ya? Justru gue penasaran Sintayong di semifinal nih. Dia akan mengeluarkan Kekuatan seperti apa? kekuatan sesungguhnya di semifinal. Kita lihat ya. Harapan terbaik untuk timnas kita yang akan bermain Tentu. di hari Sabtu. Kita akan live komentari di Liputan Sport, bisa juga nonton. Coach Ripan juga akan ada acara juga ya. Bisa Aman. juga bisa juga nonton juga. Jadi kita lihat penampilan dari timnas Indonesia, kita harapkan hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia yang diisi oleh pemain-pemain muda. Saya Glenn Joshua, salam CTV.